Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dewi Gita Lestari. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 2. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai lapisan ozon, atau yang lebih tepatnya yaitu submateri penipisan pada lapisan ozon. Sebelum kita akan membahas lapisan pada ozon secara lebih detail, izinkan saya menjelaskan mengenai tujuan dan motivasi saya dalam pembuatan video pembelajaran ini. Yang pertama, ada tujuan. Tujuannya yaitu agar proses pembelajaran menjadi lebih optimal dan tujuan daripada pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Ada pula motivasi saya yaitu untuk meningkatkan minat dan membantu murid untuk memahami isi daripada pembelajaran lebih detail. Baik, sekarang saya akan mulai materi pada lapisan ozon ini. Lapisan ozon atau dalam rumus kimia dilambangkan dengan O3. Ada pula O2 yang berarti oksigen dan O yaitu unsur oksigen. Lapisan ozon merupakan lapisan pada atmosfer bumi yang terletak pada lapisan stratosfer atau tepatnya berada di antara 18 km sampai dengan 54 km di atas tanah. Ada pula fungsi daripada lapisan ozon ini yaitu sebagai pelindung bumi atau sebagai untuk menyerap sinar ultraviolet. Selama ini hanya 1% daripada sinar ultraviolet yang masuk ke dalam bumi, yang artinya 99% sinar daripada ultraviolet diserap oleh lapisan ozon. Selanjutnya, konsentrasi ozon berubah-ubah karena terpengaruh gas CFC atau klorofluorkarbon. Kloro yaitu klorin, fluor yaitu fluor, dan karbon yaitu karbon. Seperti yang kita tahu, CFC berasal dari kulkas, AC mobil atau AC kendaraan, dan AC yang di rumah-rumah. CFC berbentuk freon atau bahan pendingin. Sekarang saya akan masuk pada inti materi pada hari ini. Yaitu CFC pada saat berada di atmosfer bumi terkena ultraviolet CFC pada saat terkena ultraviolet terpecah menjadi F, C, dan Cl. Cl di sini yang dimaksud yaitu klorin. Klorin bereaksi dengan ion pada bereaksi pada oksigen daripada ozon atau O3. Di sini saya jabarkan O-nya menjadi 3. Yaitu terikat oleh O dan Cl menjadi oksigen klorin, menjadi senyawa oksigen klorin.
Kemudian sisa oksigen pada ozon yang telah ditarik oleh klorin menjadi O2 atau oksigen. Yang berbahaya pada gambar yang saya buat ketika oksigen klorin, yaitu dia tidak bisa atau tidak mampu menyerap sinar ultraviolet. Yang artinya di sini semakin menipisnya lapisan pada ozon. Baik, setelah tadi saya memaparkan materi mengenai lapisan ozon, tibalah kita di penghujung video. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan penutup. Jadi, kita dahulukan dengan kesimpulannya. Kesimpulan daripada materi yang telah saya jelaskan yaitu pada saat gas CFC yang berada pada atmosfer bumi kemudian terkena sinar ultraviolet, kemudian bereaksi dengan oksigen daripada lapisan ozon atau O3, kemudian terikat dan berpecah kembali menjadi oksigen, klorin, dan oksigen, yang dimana saat-saat berbahayanya yaitu oksigen klorin tidak mampu menyerap ultraviolet. Disinilah mengapa bisa terjadi penipisan pada lapisan ozon. Untuk itu, bagaimana cara kita untuk mengendalikan penggunaan gas CFC atau bahan pendingin? Itu bisa saja yang pertama kita kurangi pemakaian di setiap harinya seperti kulkas, AC ruangan, AC kendaraan seperti AC mobil. Itu bisa kita kurangi untuk mengurangi penipisan lapisan pada ozon ini. Seperti itu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi penipisan lapisan pada ozon. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.